Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Jumpa lagi bersama saya Tesar Resapa Levi di konten celotehan Tesar ke-7. Oke, sebelum kita merosting atau mengulik atau membahas sesuatu, yuk kita subscribe terlebih dahulu biar saya bisa terus update soal persoalan terbaru. Oke, yuk subscribe terlebih dahulu. Oke, kali ini saya akan membahas seputar yang lagi viral di jagat media sosial sekarang. Ya, dia siapa? Ini dia orangnya. Anda tahu ini fotonya siapa? Ya, beliau adalah Bapak Exco PSSI, yaitu Bapak Haruna Sumitra. Ya, beberapa hari belakangan ini Bapak Exco PSSI Bapak Haruna Sumitra ini trending di berbagai media sosial, baik itu di Twitter, Instagram, YouTube maupun TikTok. Kenapa kok sampai Bapak Haruna ini trending? Ya, karena yang ada di video podcast JPNN yang mengundang Bapak Haruna Sumitra. Pernyataan beliau cukup kontroversial sekali. Kontroversialnya gimana? Ya, mungkin sebelum menonton video ini, mungkin tonton terlebih dahulu podcastnya Bapak Haruna Sumitra di kanal YouTube JPNN. Pernyataan kontroversialnya itu beliau mengkritik kepelatihan Sintayong, saat menahkodai timnas Indonesia pada waktu AFF 2020 yang diselenggarakan di tahun 2021 dan finalnya di tahun 2022. Beliau itu mengkritik kalau Sintayong itu tidak bisa membawa timnas Indonesia juara Piala AFF tahun lalu. Beliau mengkritik karena proses itu, menurut beliau ya, proses itu tidak perlu. Yang diperlukan itu hasil. Kita tidak menurut beliau itu, kita sebagai netizen Indonesia, warga negara Indonesia itu tidak melihat prosesnya bagaimana. Yang penting juara, itu maksudnya Bapak Haruna Sumitra, dan target juara Piala AFF 2020 lalu itu nggak tercapai.
Kalau menurut saya pribadi itu timnas Indonesia di bawah kepemimpinan, di bawah komando Sintayong itu cukup wow, walaupun tidak membawa trofi Piala AFF tahun 2021. Karena kenapa ya? Karena timnas Indonesia setelah Luis Milla lengser, setelah Luis Milla berhenti, itu timnas Indonesia langsung drop di titik terendah, hampir menyentuh peringkat FIFA-nya itu 170 lebih, apalagi pas di bawah kepemimpinan Simon McManamy, mantan pelatih timnas Filipina pada tahun 2010 dan mantan pelatih tim Bayangkara FC. Ya, menurut saya itu perkembangannya itu cukup drastis, dan dari tim yang diremehkan oleh semua negara Asia Tenggara di AFF 2020 atau katakanlah AFF 2021 deh, itu timnas Indonesia tampil secara mengejutkan dengan tembus final, walaupun tidak juara loh. Tembus final itu adalah hal yang sangat mengejutkan bagi seluruh negara di Asia Tenggara. Jangankan negara di Asia Tenggara, di seluruh lingkup grup B saja kaget. Seperti halnya Malaysia, lalu Vietnam, lalu Laos. Kalau Kamboja sih enggak begitu meremehkan timnas Indonesia, tapi dari hampir seluruhnya tim di grup B itu meremehkan kekuatan timnas Indonesia di bawah kepemimpinan Sintayong. Itu adalah hal yang sangat mengejutkan. Bahkan loh, banyak pelatih yang tumbang setelah ditaklukkan oleh timnas Indonesia di bawah kepemimpinan Sintayong, seperti pelatihnya negara Laos, lalu pelatih negara Malaysia, Tan Cheng Hoe, itu baru saja bukan diberhentikan tapi mundur itu. Lalu yang terakhir adalah pelatih tim Singapura. Beliau mundur karena kangen keluarganya di Jepang. Ya, bukan faktor kalah tapi faktor kangen.
harusnya yang dilihat oleh Bapak Exco yang terhormat Bapak Haruna Sumitra ini, yang dilihat itu ya yang tadi itu apa namanya, setelah dilakukan oleh timnas Indonesia di bawah asuhan Coach STY, banyak pelatih yang tumbang. Kenapa Bapak itu tidak melihat dari situ? Nah, semua butuh proses, tidak ada yang instan. Kecuali mie instan katanya. Ya, mie instan sendiri ya nggak bisa langsung jadi mie, harus direbus dulu baru bisa kita makan. Berarti semua itu butuh proses, tidak asal nyoh hasil, tidak semudah itu. Sampai evaluasinya siapa, Bapak Haruna itu mengevaluasi Coach STY itu, sampai Coach STY itu tersinggung. Bukan hanya STY-nya yang tersinggung, tapi penerjemahnya, asistennya juga sama. Lihat saja di story Instagramnya penerjemahnya itu. Semuanya terkesan pasrah dan kayak gimana ya, lanjut gak ya gitu. Nah, ini menunjukkan di tim kepelatihannya STY itu bimbang mau melanjutkan untuk melatih timnas atau mundur. Nah, itu hanya gara-gara Bapak Haruna Sumitra yang terhormat itu. Banyak yang menyayangkan pernyataan Bapak Haruna Sumitra ini, ya termasuk saya juga sih itu. Karena kenapa ya, belajar dari Luis Milla walaupun tidak bisa membawa tim Indonesia meraih medali emas di Asian Games 2018 setelah takluk oleh Uni Emirat Arab di babak adu penalti. Setelah itu gimana? Hancur oleh asistennya yang lalu tambah diperparah oleh Simon McManamy. Ya, nggak habis pikir. Mungkin ya harusnya Bapak Haruna itu belajar dari sebelumnya itu, atau jangan-jangan ada proyek tertentu, ya nggak tahu juga sih. Ya
jangan dikeluarkan Sintayong dari kepelatihan timnas Indonesia, karena sayang sekali gitu kalau diganti pun tidak akan bisa menyamai rekor yang didapatkan oleh Sintayong sendiri. Itu tidak bisa menyamai kualitas timnas Indonesia di bawah asuhan Sintayong itu, karena Sintayong sendiri itu melatih tiga kategori itu, yaitu U19, U23 dan timnas senior. Hebat, mantap itu. Lalu ada pernyataan yang sangat aneh dari Bapak Haruna itu, yaitu gaya penguasaan bola, gaya permainan bola di timnas sama di Liga 1 itu bagusan Liga 1, karena Liga 1 itu katanya beliau itu dari kaki ke kaki, sedangkan timnas itu langsung umpan lambung. Katanya Bapak Haruna yang terhormat nggak kebalik dah gitu, nggak kebalik nggak kebalik itu. Justru Liga 1 itu banyak umpan lambung sedangkan gaya permainan timnas sekarang itu dari kaki ke kaki itu. Mungkin Bapak Haruna itu ya pas lihat Liga 1 mungkin kebetulan ada tim yang bermain dari kaki ke kaki, dan pas Bapak Haruna itu melihat timnas itu, ya mungkin Bapak Haruna itu lihatnya pas lagi umpan lambung, pas lagi timnas tiki taka, mungkin Bapak Haruna tertidur atau lagi masak sebentar atau lagi mengambil barang mungkin, ya nggak tahu juga itu. Ya positive thinking aja tuh. Dan yang paling yang paling terheran-heran itu kata Bapak Haruna itu, beliau kecewa dengan hasil Indonesia lawan Thailand. Kenapa kok bisa dibobol 4 gol tanpa balas itu? Karena kata beliau itu, kita itu tidak pernah kalah dengan skor telak melawan Thailand. Begitu kata beliau. Ya gimana ya, realistis saja Pak, realistis saja. Thailand sekarang sudah levelnya Asia, levelnya sudah menyamai Jepang
Cina, Korea Selatan. Sedangkan Indonesia pun kalau boleh jujur ya, itu masih peringkatnya setara Kamboja, dan levelnya itu Indonesia itu masih level Asia Tenggara, sedangkan Thailand itu sudah levelnya Asia, setara Jepang bersama Vietnam juga. Jadi wajar dong jika Indonesia itu kalah 4 gol tanpa balas. Jadi wajar dong ya kalau timnas kita itu kalah 4 gol tanpa balas. Kita nggak usah nyalain STY nya, kita tidak usah nyalain tim kepelatihan, karena levelnya itu ya sudah beda jauh. Level Thailand itu setara dengan Jepang, sedangkan Indonesia masih di Asia Tenggara. Tuh ya, kalau menang itu ya cukup hebat, itu melawan Thailand menang hebat, karena Thailand itu bukan levelnya Asia Tenggara lagi. Itu kalau Indonesia bisa menang lawan Thailand itu ya berarti Indonesia mengalami peningkatan yang cukup drastis gitu ya. Jadi ya begitulah itu. Gak usah Bapak Exco menyalahkan pelatih, lawang Sintayong sendiri itu CV-nya itu mantan pelatih timnas Korea Selatan, yang membawa timnas Korea Selatan itu masuk Piala Dunia 2018 dan menumbangkan juara bertahan Piala Dunia, yaitu Jerman, untuk tidak lolos ke babak selanjutnya. Meskipun Korea Selatan itu sudah dipastikan gak lolos dulu, itu rupanya bisa menjegal Jerman itu. Jadi ya, kalau menyalahkan STY itu kesalahan besar, karena ya introspeksi diri lah ya, itu gak usah saling menyalahkan. Lawan yang Anda salahkan itu pelatih kelas dunia. Nah yo, pelatih kelas dunia, berarti kalau timnas Indonesia dilatih sama pelatih sekelas dunia semacam Sintayong, terus gak ada perubahan yang signifikan, itu patut diintrospeksi, baik pun itu dari pemainnya atau dari federasinya, terutama bapak-bapak
Exco yang terhormat itu ya, jangan anti kritik lah Pak, itu ya. Pesanku sih mungkin untuk PSSI ya, dan untuk Bapak Aruna Sumitra sendiri, kalaupun Bapak melihat video ini atau jajaran PSSI yang melihat video ini ya, pesan saya itu introspeksi diri lah, dan belajar dari masa lalu. Setelah memberhentikan pelatih yang progresnya kian hari makin menanjak, lalu diberhentikan dengan begitu saja, apa yang terjadi? Langsung hancur kan, langsung di bawah titik terendah sendiri. Nah itu, mohon belajar dari masa lalu, jangan sampai terulang kembali. Luis Milla jilid 2 itu Pak. Harapan kami semoga PSSI itu bisa terus mengembangkan, baik pun mengembangkan sepak bola dan juga infrastrukturnya, jangan lupa, baik itu lapangan training ground, lapangan latihan, pusat gym, itu mungkin perlu dibangun. Supaya apa ya? Supaya timnas kita itu semakin maju. Masa kita kalah dengan negara-negara lain, negara Asia Tenggara, bahkan negara Kamboja pun mereka sudah mengembangkan infrastrukturnya gitu ya. Ayolah PSSI, semoga berubah menjadi lebih baik, dan semoga bisa mempertahankan Sintayong, kalau bisa sampai 5 tahun 10 tahun pun gak apa, yang penting jangan pas lagi nanjak langsung, pas lagi timnasnya nanjak langsung diberhentikan. Itu auto kualat auto seperti Luis Milla jilid 2 itu ya, jangan sampai terjadi lagi. Oke, sekian dari celotehan dasar ke-7. Apabila ada kekurangan mungkin mohon dimaafkan. Ya, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya. Oke, sekian dulu dari saya. Bye bye.